Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kuasa dan pertolongan-Mu nyata, kami dapat melalui semuanya dengan sukacita. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan untuk kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-28 sampai 29. Tertulis demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penerbangan menuju ke Indonesia tahun yang lalu, koper saya tidak sampai di Jakarta. Ternyata koper itu tidak dimasukkan ke pesawat oleh petugas karena labelnya hilang. Pada saat itu saya berpikir, pakaian apa yang harus saya pakai? Namun dalam hati diingatkan Tuhan untuk tidak usah khawatir. Jangan habiskan waktu kita untuk mengkhawatirkan berbagai hal. Sebaliknya, hendaknya kita berdoa, bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang memelihara kita. Dalam Matius 6 ayat 28 sampai 29 ini Tuhan katakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Konteks situasi dari ayat ini di masa lalu dengan masa yang sekarang jauh berbeda. Pakaian di masa dulu termasuk komoditas yang mahal. Pakaian di zaman dulu diproduksi dengan tangan dan dalam jumlah terbatas. Tidak seperti sekarang ini yang dibuat dengan mesin dan diproduksi secara massal. Bahan untuk membuat pakaian juga jumlahnya tidak seperti sekarang. Itu sebabnya pakaian harganya mahal dan jumlahnya sedikit di masa lalu. Dan dalam konteks itulah firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan pakaian. Meskipun masa yang lalu dengan masa sekarang situasinya berbeda, namun ayat ini masih begitu relevan karena kekhawatiran juga masih mewarnai pikiran banyak orang dalam hal berpakaian. Secara lebih luas, firman Tuhan berbicara kepada kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga dalam hidup ini. Di ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Sebagai ganti dari kekhawatiran, Tuhan mau kita hidup dalam sikap yang benar sebagai orang percaya. Sikap itu adalah yang pertama, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan. Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Dia memelihara saudara dan saya, dan Ia tahu apa yang kita perlu, dan Ia mengerti kapan kita membutuhkannya. Kekhawatiran berlawanan dengan percaya. Ketika kita khawatir, iman kita menjadi lemah, dan itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut dengan pandangan orang. Apapun pendapat orang tentang diri kita, mengenai pakaian yang kita gunakan atau tentang apapun juga, jangan membuat kita khawatir dan putus asa dalam menjalani kehidupan. Tetaplah semangat dan percaya bahwa Tuhan selalu membela kita yang berharga di matanya. Yang ketiga, bersyukurlah untuk apa yang ada. Bersyukur membuat hati kita penuh sukacita, sedangkan bersungut-sungut membuat kita hilang damai sejahtera. Yang keempat, berdoa. Sampaikan pada Tuhan apa yang kita perlukan.
Dan yang kelima, utamakan Tuhan dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Senangkan hati Tuhan dan taat pada firman-Nya. Kalau kita mengutamakan Tuhan di hidup kita, maka segalanya akan ditambahkannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ganti kekhawatiran kita dengan sikap benar seturut firman Tuhan, agar hidup saudara dan saya selalu penuh dengan berkat, penuh sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa oleh karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu mengajar kami untuk mengganti kekhawatiran, menyingkirkan segala kekhawatiran dengan iman percaya kepadamu. Kami yakin Tuhan memelihara kami, Tuhan menyediakan semua yang kami perlu, dan kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, cemas dengan apapun juga. Setiap detail di hidup kami Tuhan tahu, dan Tuhan mengerti, serta Tuhan menyediakan semuanya. Ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau Tuhan di hidup kami, dan sungguh-sungguh beriman, percaya kepadamu, melekat kepadamu saja. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu yang berkuasa, untuk mengubahkan hidup kami dan menjadikan kami pemenang dalam segala keadaan. Berkatilah kami Tuhan di malam hari ini, dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, apapun sakit penyakit yang sedang dialami saat ini. Jamahlah ya Tuhan dan pulihkanlah, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat ini. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan pertolongan-Mu, keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.